Oke, jumpa kembali dengan saya Afrali Tanwek di Mr. Crack. Saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau tips ya, yaitu bagaimana perbedaan rumus if or dan if and ya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung praktekkan saja ya. Oke, untuk kolom if or itu ada di C dan kolom D itu if and. Nah, kita masukkan dulu rumusnya ya. Sama dengan if kemudian or ya, ini sering kita temui dalam pengolahan data ya. Oke, nah logical satunya itu ini ya, kita ambil warna, kemudian kita ambil salah satu warna sama dengan tanda petik hitam. Nah, kenapa ada tanda petik? Karena itu dalam bentuk teks ya. Kemudian koma, nah koma ini menyesuaikan dengan settingan komputer teman-teman, tergantung settingannya ya. Kalau bahasa Indonesia pasti koma, kalau bahasa Inggris pakai titik koma. Kemudian logical keduanya adalah jumlah. Nah, jumlah ini kita ambil nilai yang di bawah 10. Kita klik dulu B2, kemudian kita berikan tanda kurang dari, kemudian 10. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian value it true, maksudnya kalau ini terpenuhi berarti kita tanda petik, kemudian munculkan kata oke, kemudian koma. Kalau salah, kalau tidak terpenuhi berarti dikosongkan, tanda petik 2 kali, balas kurung, kemudian enter. Nah, oke, sekarang kita tarik ke bawah, kita lihat. Nah, oke, kenapa ada 4? Nanti sebentar saya jelaskan. Kita langsung ke rumus sebelahnya ya. Biar lebih cepat, kita klik di sini, kemudian kita copy rumus yang di atas, kemudian enter, dan kita pastikan di sini. Oke, yang or-nya kita ganti n, AND, kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Untuk if and dia hanya ada 2 oke. Nah, if or dia ada 4. Kenapa if or-nya ada 4? Sekarang kita baca logikanya. Nah, if or ini maksudnya apabila dalam 2 perbandingan atau lebih, misalnya ada 3 dan seterusnya, salah satunya sudah terpenuhi, maka di sini ada harus oke. Nah, ini kan ada 2, A2-nya itu hitam, kemudian kurang dari 10. Di sebelah ini dua-dua terpenuhi, oke. Sini dua-duanya terpenuhi, hitam dan 5 di bawah 10. Nah, di bawah itu hitam tapi jumlahnya di atas 10, tetap saja oke ya. Kemudian begitu juga yang selanjutnya, 9, row ke 9 ini hitam tapi jumlahnya lebih dari 10, tapi tetap saja dia oke. Kenapa? Karena di sini hanya butuh satu saja yang terpenuhi. Nah, perbedaan dengan if and itu harus semuanya terpenuhi ya. Misalnya A2 hitam, B2 kurang dari 10. Oke ya. Hitam ini oke. Kemudian hitam yang kedua juga kurang dari 10. Makanya dia oke ya. Hitam di A3 dan kurang dari 10 di B3. Nah, kenapa di 8 dan 9 itu tidak oke? Karena itu tadi. Karena terpenuhi di 8A tetapi tidak terpenuhi di 8B ya, B8 ya. Itu berlaku sebaliknya ya. Jadi untuk sekarang cukup itu yang saya bagikan. Semoga video ini membantu dan berguna bagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi di tutorial selanjutnya.